Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Dan kali ini kita akan menyoroti tentang rancangan KUHP ini ya, yang terus menjadi sorotan dikarenakan ada beberapa aturan yang berpotensi ya terjadi pembungkaman terhadap suara warga dan menjadi pasal karet begitu ya. Terutama ada dua pasal yang disorot ini. Yang pertama adalah pasal tentang penghinaan terhadap pejabat negara. Ini ada ancamannya pidana, demikian juga pasal yang selanjutnya, aturan yang selanjutnya yaitu tentang demonstrasi ya, bagi yang mengikuti demo yang tanpa izin, begitu juga bisa diancam hukuman pidana. Tentu saja ini merupakan hal yang perlu dikritisi, mengingat hingga saat ini ya banyak publik yang belum tahu seperti apa sih sebenarnya draft rancangan KUHP ini ya. Kita akan menyorotinya atau berdiskusi ya dengan Ubedillah Badrun ini. Halo Kang Ubed, Assalamualaikum Kang Ubed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ubed ini sebagai aktivis ya, dosen, mantan aktivis begitu ya? Iya. Nah, ini sebenarnya belum ada yang melihat jelas seperti apa sih ini draft rancangan KUHP ini, karena memang belum dibuka ke publik begitu ya, tapi nanti tahu-tahu disahkan lagi Pak Kang Ubed. Itu dia salah satu kebiasaan buruk parlemen sekarang itu, menyembunyikan hal-hal penting yang harusnya diproses secara transparan. Ini yang terkait dengan rancangan undang-undang KUHP ini harusnya kan publik bisa dong mengakses kemudian membongkarnya. Nah, karena yang kita terima misalnya ternyata rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang kemudian masuk ke parlemen itu ternyata yang mau dibahas masih sama dengan ketika tahun 2019 yang ditolak oleh mahasiswa, oleh buruh, oleh rakyat dan lain-lain itu. Nah ini kan parah. Saya waktu itu mencatat ada 5 alasan mengapa RKUHP itu kemudian harus ditolak misalnya. Pertama, secara substansial itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya. Karena Undang-Undang 45 kan di dalam pembukaan yang menjadi rujukan dari seluruh turunan batang tubuh dan undang-undang di bawahnya itu adalah negara ini berdiri untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya warga negara itu bukan musuh. Warga negara itu adalah rakyat yang punya hak dan punya saham di Republik ini yang harus dilindungi oleh negara. Nah, itu kan spirit yang harusnya muncul di dalam seluruh undang-undang, dan itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat itu. Kemudian yang kedua, alasan kenapa ditolak, karena memang banyak ya, secara substansi pasal-pasal di dalamnya itu bermasalah dan multitafsir. Jadi nanti saya coba ingat-ingat tuh mana pasal-pasal yang bermasalah dan mana pasal-pasal yang multitafsir itu. Kemudian alasan yang ketiga adalah tidak mencerminkan semangat dekolonisasi. Jadi itu isinya masih warisan kolonial tuh pasal-pasalnya. Karena kolonial itu menganggap inlander itu memang adalah ancaman gitu. Ini kan parah kalau kemudian undang-undang yang diproduksi di abad 21 yang era digital, tapi undang-undangnya masih era kolonial. Ini kan enggak adaptif. Kemudian alasan yang keempat, memang rancangan undang-undang atau rancangan kitab undang hukum pidana ini tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi padahal hak asasi manusia itu kan ada standar internasional, ya, kemudian lalu diratifikasi, dan seluruh proses pembuatan undang-undang kita selain tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 45 adalah tidak bertentangan dengan hukum atau semacam ratifikasi yang terkait dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia, agar kita tidak dikucilkan oleh warga dunia. Nah, alasan yang kelima mengapa rancangan KUHP ini kita tolak, itu ternyata itu ada sekitar 1198 aturan ancaman pidana. Jadi bayangkan kalau ada 1198 aturan ancaman pidana, ini potensi penjara akan penuh dengan banyak orang yang kena pidana akan luar biasa. Sementara kapasitas penjara dan manajemen penjara kita kan parah.
menghadapi masalah-masalah yang sangat serius. Artinya ini kan semangatnya berarti semangat menjarakan rakyat. Nah itu yang nggak boleh. Nah, lalu kita misalnya bisa lihat detailnya ya, mana di antara pasal yang bermasalah misalnya. Kalau saya lihat misalnya ada pasal 273 itu yang cukup populer. Demonstrasi itu kira-kira intinya begini, barang siapa yang demonstrasi tanpa memberitahu kepada aparat itu bisa dipenjara 1 tahun. Jadi kan ini ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Ya kalau demonstrasi semua harus memberitahu, itu namanya pemaksaan ya terhadap ekspresi berpendapat dari warga negara. Kemudian yang kedua misalnya siapa yang menghina ya, presiden atau wapres itu dipidana bisa sampai 3 tahun 6 bulan misalnya. Nah, itu ada di pasal 218. Nah, poinnya sebetulnya begini. Jadi definisi menghina itu apa? Nah, ini yang disebut dengan pasal karet. Jadi kalau menghina itu kalau mengkritik ditafsirkan menghina, kalau satir politik ditafsirkan menghina, itu kan bahaya. Sehingga tidak ada lagi ruang kritik. Padahal kritik dalam demokrasi itu diperlukan. Kritik dalam negara diperlukan untuk mencari solusi terbaik untuk kepentingan rakyat banyak. Kan? Nah kalau orang mengkritik, orang melakukan satir politik yang menghina, kan berbahaya. Makanya ini disebut sebagai pasal karet. Jadi definisi menghina kepala negara itu apa, menghina presiden dan wakil presiden itu apa, itu nggak jelas di situ. Ada lagi parah nih, menghina lembaga negara. Misalnya mahasiswa membuat satir gambar DPR misalnya kan, padahal itu maksudnya adalah satir kritis terhadap parlemen misalnya yang nggak punya fungsi hari ini misalnya. Lalu dianggap menghina lembaga negara, itu kan tafsirnya salah. Nah, ini yang disebut tadi multitafsir. Jadi berbahaya kalau tafsirnya kemudian sepihak. Dan itu bisa dipenjara, bisa sampai 1 tahun 6 bulan. Nah, tidak hanya sampai di situ, Pak. Yang berikutnya nih, kalau yang tadi itu lembaga negara itu pasal 353 masalah. Kemudian yang keempat, menyebarluaskan penghinaan. Jadi misalnya ada temannya mahasiswa bikin satir melalui flyer, misalnya gambar tertentu begitu ya. Mahasiswa yang membuat satirnya dia bisa kena pasal menghina dengan hukuman 3-6 tahun penjara. Nah, yang menyebarkannya, misalnya saya ngambil gambarnya usah menyebarkan, itu juga kena, itu bisa 4 tahun penjaranya. Itu ada di pasal 241. Kemudian yang kelima misalnya ada pasal terkait dengan termasuk tadi yang menghina lembaga negara. Lalu ada menyebarkan juga yang menghina lembaga negara itu. Jadi bukan hanya yang membuatnya, tapi yang menyebarkannya juga itu bisa kena penjara 2 tahun. Itu ada di pasal 354 misalnya. Jadi pasal-pasal itu tidak menghadirkan satu demokrasi yang berkualitas. Dan itu berbahaya bagi kemerdekaan berserikat, berkumpul dan lain-lain. Termasuk juga bagi masa depan demokrasi. Saya sih melihat ini rancangan KUHP ini rancangan yang justru akan merusak demokrasi kita. Apalagi ini kalau seperti dikatakan Kang Ubed tadi ya, semangatnya memenjarakan rakyat gitu. Masalahnya yang dipenjarakan ini bukan penjahat ya, mengkritik begitu ya, menghina. Jadi kan asumsi awal penjara itu untuk penjahat begitu ya. Iya, nah, betul, ini jadi untuk penghinaan yang tentu saja barometernya tidak jelas ya, namanya penghinaan itu kan nggak jelas ya, bukan kepastian hukumnya agak susah ini ya kan, terhina tidak ini kan. Kalau tafsirnya jelas, detail ya, pasal dalam undang-undang kan mestinya harus clear. Nah kalau kemudian orang mengkritik, orang menyampaikan narasi-narasi yang cukup tajam kepada rezim, dianggap menghina kan salah. Padahal pasal-pasal yang menyangkut penghinaan itu sebetulnya ada di dalam hukum ini kan, perdata kan? Ya itulah. Sudah ada kan? Gitu.
Makanya di dalam KUHP yang lama biasanya yang produk kolonial sebenarnya ya, itu saja memuat unsur-unsurnya lebih jelas ya, barang misalnya korupsi barang siapa, memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang dan lain. Nah, ini tidak ada unsur-unsurnya, itu saya sempat baca ya. Barang siapanya itu bisa siapa saja kena gitu. Nah, itu dia tuh. Itu kan bahaya. Jadi padahal kalau misal orang merasa terhina, itu kan bisa mengadukan perkara, ya, bisa perkara perdata kan. Ya. Jadi kalau pidana itu kan aparat bisa langsung menangkap. Ya. Itu bahayanya. Jadi kalau kemudian ada tafsir aparat bahwa oh ini penghinaan langsung tangkap. Padahal kalau dia masuk perkara perdata, dalam pandangan saya itu kan harus mengadukan dulu perkara. Misalnya contoh presiden dihina oleh mahasiswa, ya presiden mengadukan perkara itu ke pengadilan, bukan langsung mahasiswa ditangkap. Di situ disebutkan sih sebenarnya pasal 218. Sebenarnya kan memang prosesnya. Kalau yang untuk lembaga negara ya, yang saya baca ya, untuk pejabat seperti gubernur, anggota DPR dan lain-lain, itu delik aduan ya. Nggak tahu saya kalau yang presiden delik aduan atau tidak ini. Jadi kalau ada aduan saja bisa diproses. Cuman yang menjadi sorotan saat ini kan hingga kini kita tidak tahu nih seperti apa pastinya ya draft ini. Nah, mahasiswa sampai saat ini kan belum ada aturan kan, masih bisa demonstrasi pastinya ya. Tapi kira-kira ini bisa mempengaruhi semangat mahasiswa nggak Kang Ubed sebagai mantan aktivis dan juga masih terus bergaul dengan para aktivis ya Kang Ubed ya. Dengan ancaman kayak gini gimana nih? Tentu saja ada pengaruhnya karena kan demonstrasi yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa itu kan ada yang mengatur namanya Undang-Undang nomor kalau nggak salah nomor 9 tahun 98 ya tentang kebebasan menyatakan pendapat di muka umum. Itu sifatnya pemberitahuan itu boleh diberitahu atau tidak itu loh. Jadi sebetulnya itu yang kemudian dipegang oleh mahasiswa bahwa menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Tapi ketika ada KUHP semacam ini di mana mahasiswa demonstrasi kemudian tidak memberitahu kepada aparat itu kemudian ditangkap bahkan dipenjara 1 tahun kurang lebih itu yang kemudian membuat mahasiswa berpikir ini aneh. Nah dampaknya tentu saja ada mungkin sebagian mahasiswa yang mentalnya tidak seberani kawan-kawan yang lainnya, tetapi ada mahasiswa yang tetap akan berani untuk melakukan demonstrasi. Tapi ini dampaknya bukan pada dampak takut dan tidak takutnya sebetulnya, lebih kepada substansi demokrasi kita menjadi rusak. Kan itu. Dan kalau ini kemudian berkembang, praktek semacam ini, karena tafsir dari pasal karet itu atau pasal yang multitafsir itu, maka demokrasi kita menjadi buruk. Pasti indeks demokrasi kita anjlok. Kalau indeks demokrasi kita buruk, pasti dampaknya kepada pandangan publik, baik nasional maupun internasional. Ketika pandangan internasional negatif, itu akan berdampak kepada ekonomi. Jadi mengerti demokrasi itu menjadi penting untuk memajukan ekonomi negara itu. Kalau praktik demokrasinya buruk, bagaimana mungkin ekonomi akan maju? Karena itu investor asing atau investor yang lain juga malas investasi ke negara yang demokrasinya buruk. Kan itu salah satu persoalan serius yang akan berdampak pada negara. Yang sebenarnya kita harapkan rancangan KUHP yang baru ini adalah meminimalisir kriminalisasi begitu ya. Justru bukan tambah memperluas ruang kriminalisasi begitu ya. Karena contohnya memberitahu itu banyak aktivis yang kemudian mengeluh katanya kadang-kadang sebenarnya sudah memberitahu juga tapi nggak dikasih tanda terima begitu ya. Sehingga riskan nanti di kedepan kriminalisasi begitu. Iya betul, potensi kriminalisasinya dari RKUHP ini besar. Ya kan? Kalau kemudian potensi besar lalu kita tidak lawan, kita tidak tolak ya. Artinya ini bencana buat masa depan demokrasi kita. Nah, ini tampak harus terus disuarakan oleh mahasiswa mumpung belum diketok malam-malam ini Kang Ubed. Ya, mahasiswa terus bersuara. Hari ini juga ada sudah mulai bersuara tuh teman-teman Aliansi Mahasiswa Indonesia, ada BEM UI, ada Blok Politik Pelajar, ada Front Milenial Jabodetabek kalau tidak salah ya. Beberapa sudah mulai turun nih di UI. Masalahnya mereka belum tahu pasti draftnya ya, jadi juga mau protes apa yang mau diprotes juga begitu. Betul. Jadi
Padahal publik itu kan bukan hanya masyarakat umum, tapi juga mahasiswa ya, kaum cendekiawan, akademisi itu berhak tahu. Dan harusnya dilibatkan sebenarnya. Betul, kan dalam proses pembuatan undang-undang ada prinsip partisipasi ya, di mana rakyat didengar suaranya, dibuka untuk umum, untuk diakses, dan seterusnya. Nah, kalau polanya saja prosesnya sembunyi-sembunyi, itu kan berarti ada sesuatu yang mau mereka sembunyikan. Dan ini perilaku buruk sejak 2019. Mencoba untuk mengelabui publik, membuat undang-undang, bahkan ada yang diketuk tengah malam ya kan. Itu kan bahaya. Di pola ini nggak boleh pola memproduksi undang-undang yang mengabaikan partisipasi publik itu nggak boleh diteruskan, nggak boleh, karena ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kalau kita lihat di banyak teori demokrasi kan sangat clear bahwa salah satu ciri dari demokrasi adalah adanya partisipasi dari publik untuk menghadirkan sebuah public policy. Saya kira itu. Ya, ini tampaknya memang peringatan agar jadi harus lebih berhati-hati ini dalam bersuara, dalam menyampaikan aspirasi ya. Padahal kan sebenarnya sudah dijerat dengan Undang-Undang ITE yang sebelumnya dijanjikan oleh Jokowi akan direvisi begitu ya. Tapi kemudian Undang-Undang ITE-nya nggak direvisi sampai sekarang. Nah ini sekarang ditambahin dengan KUHP eranya. Jadi tambah kuat ini penghinaan. Iya, ini kan kebiasaan yang nggak bagus dari rezim ini, banyak janji. Jadi janji ya mungkin orang menyebutnya sebagai janji palsu ya. Nah, kalau kemudian ini terus berlangsung dan akhirnya rakyat ya, atau mahasiswa dan banyak komponen masyarakat berpikir bahwa ini memang nggak serius untuk memperbaiki keadaan demokrasi kita. Nah, kalau demokrasi itu kemudian tidak dijadikan sebagai agenda penting dalam tata kelola negara, saya melihat ke depan kita akan menghadapi situasi yang lebih buruk. Bukan hanya di soal demokrasi, bahkan terdampak kepada kondisi hak asasi manusia kita, juga pada kondisi ekonomi secara umum. Itu akan terpengaruh dari praktek yang saat ini berlangsung. Ya, karena saya bayangkan nanti penjara penuh dengan, bayangkan seandainya demo itu kan pasti pesertanya banyak ya. Kalau mau ditangkap semua atau untung-untungan cup-cup gitu atau nggak ngerti. Nah, ya itu dia kan, kalau kemudian ribuan harus ditangkap, harus dipenjara, sementara penjara kondisinya seperti itu kan ya melanggar sisi kemanusiaan kita, ya akan disorot oleh publik internasional juga kondisi hak asasi manusia kita kan, dan itu yang menurut saya cukup mengkhawatirkan sebetulnya. Padahal semangatnya dibuat rancangan KUHP ini yang baru ini karena yang sebelumnya adalah produk lama dari warisan kolonial begitu ya, sehingga perlu dibuat baru, tapi tampaknya semangatnya masih menggunakan semangat yang lama, semangat penjajah. Iya, itu kan kelihatan sih dari cara berpikir kekuasaan saat ini. Menurut saya lebih kalau dia bicara soal ekonomi, itu seolah-olah menggunakan satu paradigma baru dalam proses kebijakan-kebijakan ekonomi yang misalnya adaptif dengan perkembangan digital misalnya dan seterusnya. Tapi begitu berbicara soal demokrasi, mereka tidak menggunakan paradigma baru dalam praktek tata kelola negara, tapi menggunakan paradigma lama. Termasuk juga dalam memproduksi produk-produk hukum. Bahkan bukan produknya saja yang bermasalah dengan secara paradigmatis, ya, tetapi juga kemudian prosesnya itu justru menggunakan cara-cara kolonial di dalam memproduksi undang-undang itu. Termasuk yang dalam kasus RKUHP ini. Ya, karena jadi ke depannya nanti kalau kita hidup di era sekarang, tapi dengan aturan era kolonial kan nggak nyambung loh. Ya, nanti ini mungkin peringatan yang asing, aneh kan. Sebenarnya belum ada rancangan KUHP yang baru pun banyak masyarakat yang sudah ketakutan ya, jadi ragu-ragu untuk menyampaikan pendapat ya. Karena kan menyebar meme atau meme, rekaman video itu juga semua ada pasalnya begitu di rancangan KUHP baru ini ya. Itu bisa kena semua, menyebarkan saja, share aja itu bisa kena gitu, bukan pembuatnya, share saja bisa kena kan begitu ya. Iya, itu yang kemudian menciptakan ketakutan di publik. Jadi kalau rezim itu senang menciptakan ketakutan, itu memang tanda-tanda menuju kepada situasi otoritarianisme sebetulnya.
atau teror rezim, ya kira-kira begitu. Jadi rezim teror, karena yang dihadirkan itu ketakutan, bukan kedamaian, bukan kesejahteraan. Jadi bayangkan di tengah situasi realitas sosial yang kohesivitasnya terganggu akibat pembelahan politik, di saat yang sama kemudian ketakutan diciptakan. Nah, proses itu kan bisa memicu banyak persoalan di tengah-tengah masyarakat. Selain konflik horizontal bisa terjadi, bisa juga kemudian ada semacam akumulasi kekecewaan dari publik terhadap kekuasaan. Nah, nampaknya ini hobi-hobi menantang begitu rezim ini. Kan ngeri sedap ini sebetulnya. Kalau kemudian proses penciptaan ketakutan ini menjadi sangat meluas dan kolektif, saya khawatir kalau kemudian mahasiswa memilih jalan lebih radikal dari yang dibayangkan oleh kekuasaan. Ini ya benar, ngeri sekali kalau kata Kang Ubed tadi rezim teror begitu ya. Karena penuh dengan teror atau surprise ya, tiba-tiba jegreng ada ini, teror ini, tiba-tiba selalu ada berita-berita yang mengagetkan, nanti tiba-tiba ada berita tiket Borobudur dinaikkan, ini naik, itu naik. Nah, selalu ada kejutan-kejutan semacam ini, dan ini kejutan yang terakhir adalah rancangan KUHP ini ya. Semoga ini tidak kemudian menjadi kejutan yang tidak mengenakan ya. Biasanya kan selalu dibatalkan, mudah-mudahan dibatalkan begitu Kang Ubed. Mudah-mudahan, karena wataknya ini berbeda. Jadi saya melihatnya ini ada semacam politik aji mumpung ya. Jadi politik aji mumpung itu politik di mana ketika kekuatan kelompok kritis itu mengalami ketakutan, dia makin banyak memproduksi undang-undang tuh. Ini mumpung lagi takut nih. Lalu kemudian dibuatlah undang-undang sekian banyak. Ini kan akhirnya kemudian akumulasi dari instrumen rezim otoriter itu menjadi terbentuk tuh. Mereka mau mengatakan bukan otoriter nggak bisa membantah, karena faktanya seluruh produk undang-undang diproduksi itu mengarah kepada indikasi kuat tentang mungkin disebut sebagai new authoritarianism, ya, rezim otoritarianisme baru. Ya, karena prosesnya semacam itu, menggunakan situasi politik aji mumpung, di mana teror diciptakan, masyarakat lagi takut. Ini kan tidak hanya takut karena COVID ya kan, tapi juga takut karena ancaman kriminalisasi, dan situasi itu kemudian rezim rajin sekali tuh memproduksi undang-undang. Baik, kita tunggu saja ya, ini semoga nanti DPR bersuara begitu ya, masyarakat bersuara dan tidak mengesahkan rancangan KUHP yang bermasalah seperti ini ya. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Kang Ubedillah Badrun. Sama-sama. Yang sudah menyaksikan tayangan ini, jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.